Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saskia Putri dengan NIM 2005 1150 1001. Saya dari kelas BSIB, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu kisah gadis penakut. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis yang selalu berdiam diri di dalam rumahnya, bukan karena terkurung di menara tinggi ataupun karena diculik oleh seekor naga. Gadis itu hanya merasa aman di dalam rumahnya, dan dia selalu membayangkan bahwa ada sesuatu yang menyeramkan di luar rumahnya. Karena itu juga, sang gadis bahkan takut untuk sekedar mengintip dari jendela rumahnya, dan jendela rumah gadis itu selalu ia tutup dengan tirai yang bahkan tak membiarkan cahaya matahari masuk dari luar. Bahkan, ia juga mengunci pintunya dengan rapat dan tak pernah membukanya. Untung saja, gadis itu memiliki seekor kucing lucu yang selalu menemaninya di dalam rumah, sehingga sang gadis tidak merasa kesepian. Gadis itu memberi nama kucingnya Nana. Kucing itu memiliki 3 warna di bulunya, orange, hitam, dan juga putih. Nana seringkali berada di depan tirai jendela atau bahkan menggaruk-garuk pintu yang terkunci, dan kucing itu seakan-akan penasaran dengan apa yang berada di luar rumahnya. Dan setiap kali itu terjadi, sang gadis akan berkata, "Tidak, Nana, kamu tidak boleh keluar. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik jendela dan pintu itu. Bagaimana jika di luar pintu itu ada penyihir menyeramkan yang akan mengutukmu? Kau tentu tak mau itu terjadi, bukan? Maka diamlah di dalam rumah agar tetap aman." Dan sang kucing hanya membalas dengan suara mengeongnya yang lucu. Hingga suatu hari, sang gadis memanggil Nana, dan kucing itu tidak datang. Gadis itu mencari ke seluruh ruangan, mencari ke seluruh tempat di setiap sudut rumah yang biasa digunakan Nana untuk bersembunyi, tapi ia tetap tak menemukannya. Ia kemudian berdiam diri di tengah ruangan dan kembali memanggil Nana. "Nana, Nana, cukup dengan sembunyinya, Nana. Keluar sekarang juga." Gadis itu berteriak sambil melihat ke sekeliling rumahnya. Kemudian, saat melihat ke sekeliling rumah, matanya menangkap sesuatu di dekat jendela, dan gadis itu lalu mendekatinya. Ia melihat bekas cakaran Nana ada di sana, dengan perasaan takut, gadis itu kemudian membuka tirai jendela. Dan begitu ia membukanya, ia terkejut, sangat terkejut, karena pemandangan yang berada di luar jendelanya sangat-sangat berbeda dengan apa yang selama ini ia bayangkan. Pemandangan di luar jendelanya begitu indah, matahari bersinar dengan cerah, tak ada tenaga menyeramkan, tak ada monster, tak ada penyihir. Kemudian ia melihat sebuah kaca yang pecah di jendelanya, yang ia sendiri tak tahu kapan itu pecah. Saking tak pernahnya dia membuka tirai jendela itu. Kemudian gadis itu berpikir, "Nana mungkin saja keluar lewat lubang ini. Tidak, aku harus menolongnya." Dengan buru-buru gadis itu berjalan ke arah pintu, dan dengan perasaan yang tak yakin, ia kemudian membuka pintu yang selalu ia tutup rapat itu. Dan untuk sesaat ia terdiam di tempat. Ia terkejut lagi-lagi. Ia melihat sebuah pemandangan yang sangat berbeda dengan apa yang selama ini ia bayangkan. Dan dengan perlahan, ia melangkahkan kakinya keluar rumah. Dan sembari memanggil nama kucingnya, gadis itu tersadar bahwa ternyata hayalannya tentang sesuatu yang menanti di luar rumah sangat berbeda dengan apa yang ada sekarang ini ia lihat. Ketakutannya selama ini hanya karena ia selalu membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Tak lama kemudian, gadis itu melihat kucingnya yang sedang duduk di bangku taman.
mengeong seakan memanggilnya. Gadis itu lalu berlari ke arah kucingnya. "Dasar Nana, kucing nakal," katanya sembari memeluk kucingnya. Gadis itu kemudian duduk pada kursi taman dan memangku kucingnya. Tangannya memeluk dan mengelus sayang kucingnya. "Ah, Nana, kau tadi membuatku sangat takut. Kukira kau sedang dalam bahaya karena keluar rumah. Aku jadi buru-buru mencarimu tahu. Tapi terima kasih Nana. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan tahu dan tidak akan meninggalkan rumahku," kata gadis itu sembari memandang ke depan, melihat langit sore yang perlahan berubah warna. Sekian cerita dari saya. Harap teman-teman menyukainya.